Oh, ambisinya kata Ani, Besti, polemik kasus yang menjerat Amar Zoni dalam dugaan kasus peredaran narkoba dalam lapas akhirnya membawa angin segar untuknya yang kini berada di Nusa Kambangan. Pasalnya, pada sidang minggu lalu Amar Zoni diputuskan akan dihadirkan secara offline di muka persidangan atau akan dipindahkan sementara ke Jakarta untuk menghadiri sidangnya secara langsung. Tentu aja hal ini menjadi hal yang cukup ditunggu kubunya, termasuk sang adik yang bahkan mau menyiapkan tumpeng cenah. Sementara kalau sang kekasih yaitu Camelia mengaku siap bawakan makanan kesukaan Amar sembari mengurus kasusnya yang dimana membutuhkan kehadiran saksi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 632/2025/PN Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2025 tentang menunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Asep bin Sarshin dan kawan-kawan. 2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat nomor P697-M-1-10-EN/2-10/2025 tanggal 16 Oktober 2025 atas perkara Asep bin Sarshin dan kawan-kawan. 3. Permohonan persidangan secara offline atau tatap muka nomor 001-TASS-P-10-2025 tanggal 20 Oktober 2025 atas nama Muhammad Amar Akbar. 4. Permohonan kehadiran para terdakwa di persidangan secara online sebagaimana termuat dalam eksepsi terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5 tanggal 13 November 2025. 5. Persetujuan pemindahan sementara 6 orang narapidana atas nama Asep alias Cacak bin Saripin dan kawan-kawan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 9 Desember 2025. 6. Tes report atas nama Ade Chandra Maulana dari RSUD Cilacap tanggal 25 November 2025. Menimbang bahwa untuk mengadili perkara tersebut oleh karena terdakwa 4 dinyatakan menderita penyakit TBC yang merupakan penyakit menular, maka untuk lancarnya jalan persidangan dan memutus rantai penularan penyakit, Majelis Hakim perlu menetapkan persidangan untuk terdakwa 4 akan dilaksanakan secara elektronik. Sedangkan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 5, dan terdakwa 6 persidangan akan dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 6 di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan persidangan terdakwa 4 dilaksanakan secara elektronik. Alhamdulillah sih senang sih, alhamdulillah akhirnya ada titik terang, akhirnya Bang Amar bisa dihadirkan. Ya walaupun telat tapi kita harus bersyukur juga, apresiasi hakim, apresiasi kerja dari jaksa juga kan. Karena memang seharusnya seperti itu dari dulu kan. Kita harus dihadirkan secara offline supaya apa? Supaya Bang Amar bisa berbicara bebas gitu. Ya kita siapin tumpeng kali ya. Dia bisa nambul. Iya. Ya, persiapannya pasti persiapan untuk persidangan kan udah masuk ke pembuktian kan. Nanti kumpulin saksi untuk meringankan, saksi untuk apa pasti kita harus siapkan itu dari jauh hari gitu. Jadinya yang pasti persiapannya itu sih. Bawain makanan kesukaannya Amar nggak nanti? Pasti. Bawain apa tuh? Nasi padang. Nasi padang kemarin nasi padangnya 2 bungkus ya, lebih banyak. Ya, ini memang sebagai suatu upaya ya, tetapi mengapresiasi lah dari hakim. Akan dihadirkannya Amar Zoni juga menjadi hal yang juga cukup melegakan bagi kuasa hukumnya John Matias, mengingat komunikasi yang dirasakan ada kesulitan jika Amar masih di Nusa Kambangan. Sementara sidangnya terus berjalan dan kini dengan Amar Zoni sudah diputuskan untuk dipindah sementara ke Jakarta, John pun mengaku telah menyiapkan saksi untuk menguatkan eksepsinya dalam upaya pembelaan Amar Zoni saat sidang nanti. Terlebih sebelumnya kubu Amar Zoni juga telah menggaungkan bakal membongkar dugaan perkara peredaran narkoba dalam lapas. Lalu apakah dengan pemindahan sementara Amar Zoni CS dari Nusa Kambangan ke Jakarta akan tetap menggunakan pengawasan super maksimum security seperti di Nusa Kambangan dengan one man one cell? Ya alhamdulillah, seperti saya bilang kan, ya ini kan memang menyangkut marwah pengadilan.
Dan masalah supervisi juga, walaupun terlambat, tapi kita apresiasi lah. JPU kan, jaksa penuntut umum yang sudah berusaha. Memang birokrasinya memang ini yang harus dirubah di negara kita ini, birokrasi terlalu panjang. Jadi ya pastilah kita memahami, ya kan. Ya Pak Menko kan sesuai dengan permintaan kami kan, mereka udah kirim surat ke Menko, ya kan, Menteri Koordinator Hukum, kemudian ke Menteri Lapas. Nah kan memang benar, karena apa? Dirjen ini kan masih tingkatnya kan masih, ya kan ada yang lebih atas. Nah, kalau Menko kan udah jelas itu kan Pak Isril, Profesor kan jelas itu kan pengacara, ya kan. Pak Menko juga pengacara juga. Dan Pak Kementerian Lapas, beliau ini kan juga orang sangat paham ya. Beliau ini kan mantan Kabar Eskrim, pasti beliau paham betul aturan beracara. Jadi otomatis kan ya surat ini udah nyampe ke tangan beliau itu pasti nggak akan ada halangannya, karena ini menyangkut dengan supremasi hukum dan menyangkut juga dengan marwah pengadilan ini. Jadi ya kita bersiap-siap untuk besok itu pembuktian. Ya kami kan juga sudah siap juga kan, menguatkan esensi kami itu dengan bukti-bukti juga, yang saksi, kemudian juga ya mudah-mudahan Amar ya sesuai dengan janjinya akan membongkar perkara-perkara peredaran narkotika dan birokrasi di lapas. Jadi kan kita, ayolah nanti kita rame-rame kan media untuk menyaksikan nanti. Supaya apa? Supaya ini kan tujuannya kan baik. Supaya kedepannya ya mungkin lapas ini akan terbebas dari peredaran narkotika. Dan kemudian juga kan ya supaya nanti akan ketahuan juga bagaimana perannya dari para petugas lapas untuk bisa barang yang harus diawasin jangan bisa ditangkapnya di dalam. Harusnya kan fungsi pengawasan itu kan pencegahan harusnya kan. Ibarat rumah kita ini, masa dibiarkan maling masuk ke dalam duduk baru ditangkap? Harusnya kan sebelum masuk udah dicegah. Nah kemudian yang memasukkan itu siapa? Nah ini harus ditelusuri. Nah mudah-mudahan nanti kan bisa terbuka sana kan. Tadi sudah dibacakan oleh jaksa ya, bahwa surat keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan di hari kemarin itu salah satunya adalah menghadirkan Amar Zoni dan kawan-kawan di persidangan langsung minggu depan. Pertimbangannya untuk mendukung percepatan ataupun mendukung pelaksanaan persidangan dari kasus Amar Zoni dan kawan-kawan yang saat ini sedang dilaksanakan. Dan dalam surat itu juga sudah tertera bahwa pemindahan sementara ini diberikan sampai dengan persidangan. Setelah persidangan, maka yang bersangkutan dan kawan-kawan, Amar Zoni dan kawan-kawan, wajib dikembalikan lagi ke Lapas Super Maksimum Security Karanganyar. Yang seperti kami sampaikan, Amar Zoni selain tahanan yang sedang menjalani pidana, juga merupakan warga binaan dengan tingkat risiko atau warga binaan high risk yang ditempatkan di Lapas Super Maksimum Security. Untuk nanti dititipkan sementaranya di lapas mana? Iya, sementara kalau di keputusan Bapak Dirjen itu adalah di Lapas Narkotika Jakarta Cipinang. Oh, Amar sendiri atau Iya, kan kami sampaikan bahwa asesmen itu dilakukan setelah laksanakan 6 bulan. Setelah 6 bulan ada perubahan perilaku, maka akan bisa turun tingkatnya itu ke lebih minimum lagi, artinya dari super maksimum ke maksimum. Dan di Jakarta pun sama demikian. Di Jakarta pun nanti kan kita cek kondisi. Kalau di lapas narkotika itu kan kita sama-sama paham ya bahwa lapas di Jakarta itu semuanya over kapasitas ya. Nanti kita cek kebijakannya di sana seperti apa, tapi yang pasti pengamanan pun sama ketat untuk
yang bersangkutan. Yang kita fasilitasi adalah pelaksanaan persidangan offline-nya nanti di pengadilan. Ya, meski akan dipindahkan sementara ke Jakarta untuk menghadiri sidangnya secara offline, namun terkait pengamanan, Amar Zoni CS akan tetap sama dengan statusnya sebagai warga binaan high risk. Lalu bagaimana dengan penjengukannya ya Besti? Secara kalau di Nusa Kambangan Amar tidak bisa tatap muka. Lalu saat dipindah sementara ke Jakarta, apakah Amar bisa dijenguk seperti biasa? Yang pasti menurut Rika Aprianti terkait komunikasi yang belakangan sempat ramai disebut kalau 2 minggu Amar tidak bisa berkomunikasi. Pihaknya pun membeberkan kalau bahkan memiliki catatan Amar berkomunikasi dengan PH. Dan memang selebihnya hanya bisa berkomunikasi dengan keluarga inti seperti istri, anak kandung, adik kandung, dan kakak kandung. Nah itu nanti kita lihat nanti kondisinya, tapi yang pasti sistem perlakuannya adalah warga binaan high risk. Kalau nanti di pengadilan itu adalah sudah pertanggungjawabannya dari kejaksaan ataupun pengadilan. Gitu. Kalau untuk yang jenguknya belum tahu seperti apa nanti ketentuannya gitu ya. Kalau ketentuannya saya rasa masih sama ya, karena yang bersangkutan adalah warga binaan high risk ya. Tapi komunikasi tetap diberikan. Untuk narapidana high risk, seperti saya sampaikan kemarin ke rekan-rekan media, saya kemarin wawancara dengan Indosiar kalau nggak salah ya, bahwa adanya komplain dari keluarga bahwa mereka tidak bisa berkomunikasi. Perlu kami sampaikan untuk warga binaan high risk, komunikasi yang dilakukan memang tidak tatap muka langsung, dilakukan secara online, dilakukan seminggu sekali. Yang bisa berkomunikasi hanya keluarga inti. Keluarga intinya itu adalah anak kandung, istri, dan untuk kebijakannya lagi itu adalah orang tua kandung, adik kandung, kakak kandung. Di luar itu memang tidak ada dalam aturan. Nah karena dia tahanan maka diberikan komunikasi dengan pengacara. Saya lupa dengan media mana, saya kirim reportnya itu, setiap seminggu sekali itu Amar Zoni diberikan komunikasi. Saya ingat di November itu hampir setiap minggu. Kemarin juga sudah sempat. Jadi kalau dibilang sampai 2 minggu tidak ada komunikasi, ya saya nggak tahu yang bilang itu siapa ya? Kekasihnya. Adik. Hah? Adiknya? Kekasihnya. Kalau kekasih kan bukan istri ya. Kalau kekasih kan belum masuk di aturan kita gitu loh. Tapi kalau di catatan di Lapas Karanganyar itu sudah tercatat dengan pengacara itu setiap minggu ada komunikasi. Jadi setiap minggu pengacara ya? Iya, setiap minggu ada komunikasi. Adiknya sendiri belum ada tercatat? Dalam catatan tidak, atau mungkin bisa jadi pada saat dengan pengacara ada adiknya juga barangkali. Tapi kalau yang tadi itu yang sampai 2 minggu, mohon izin kami luruskan. Di catatan kami itu setiap minggu ada komunikasi pengacara dengan Amar Zoni, dan kemungkinan besar itu juga bersama yang lainnya. Ya, meski hanya dipindahkan sementara ke Jakarta karena statusnya adalah peminjaman, namun hal tersebut juga sangat membuat keluarga lega. Terlebih, anak-anak Amar Zoni dari pernikahannya bersama Iris Bella juga diakui sang adik begitu merindukan sosok Amar Zoni. Hingga ia pun memberikan pengertian atas ketidakhadiran sang kakak saat ini lantaran sang ayah tengah bekerja di luar negeri agar mental sang anak tetap baik. Dan keluarga Amar Zoni pun berharap dengan Amar Zoni bisa dihadirkan langsung dalam pembuktian, nantinya bisa membuat Amar Zoni akan bisa mendapatkan rehabilitasi untuk pemulihannya, Besti. Sedang apa dan segala Lagi kerja di luar negeri. Oh kayak gitu. Berikan Penjelasannya lagi yang positif kerja lah. di luar negeri. mungkin juga yang positif. Kan ini kan kan. tidak akan membuat anak mentalnya jatuh. Iya. Kalau masih lihat tumbuh kembang masih anak-anak, harus kasih yang positif. Tapi mungkin dari anak-anak responnya seperti apa sih? Kangen atau apa? Oh ya kangen banget, kangen banget bisa dilihat dari videonya kan. Saya sendiri kan udah ngeliat kan, kayak Air sama Mala alhamdulillah sudah besar-besar, sudah ngomong udah lancar banget semuanya, dan memang ya dari ekspresinya dia sangat merindukan sosok Amar, sosok ayah gitu, sosok ayah, sosok babynya. Kasih pengertian ke anak-anak sendiri, ada koordinasi sama ibunya. Ada, sehingga kita baik-baik aja. Baik-baik aja. Kenapa tiba-tiba dikirim ke MK? Itu kan ada hal seperti itu yang dipertanyaan. Sementara kan harusnya kan direhab. Karena di kasus 3 itu inkrahnya adalah penyalahgunaan narkotika, undang-undang narkotika direhab. Itu yang penting karena untuk pemulihannya. Itu. Nah, sekarang yang ini sedang proses itu kan nanti tinggal bagaimana pembuktian. Walaupun kita tahu eksepsinya kemarin ditolak oleh JPU, nah nanti kan bisa dibuktikan secara langsung.
Nah, kalau misal kemarin dengan online itu kan sinyal banyak putus, nggak bisa didengar pada saat menyampaikan hal yang penting, kemudian itu tidak didengar oleh hakim, itu kan fatal. Nanti Ahmad Zoni akan ada di Jakarta sampai sidang itu selesai ya Bu? Artinya bersalah atau tidak bersalah Ahmad Zoni akan dikembalikan ke Nusa Sesuai dengan Kambangan. keputusan Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, setelah selesai persidangan Ahmad Zoni dan kawan-kawan harus dikembalikan, karena kan judulnya peminjam ya, dipinjamkan ya, harus dikembalikan lagi ke di lapas Karanganyar Nusa Kambangan. Berarti tidak sampai persidangan sampai tahun depan ya Bu, artinya kalau persidangan besok selesai Amar bisa dikembalikan. Nah nanti kita lihat ya, kan kita klausulnya itu persidangan. Pengembalian seperti apa, yang pasti selesai sidang yang bersangkutan bersama rekan-rekan 6 orang ya, satu enggak ya, karena sakit, tetap hybrid nanti besok di persidangan minggu depan. Oke, berarti penegasan kembali Mbak Bu, berarti untuk komunikasi keluarga di Jakarta pun melalui online gitu ya Bu, nggak bisa langsung. Sementara seperti itu, tapi nanti kita lihat karena kan fasilitasnya berbeda, narkotika sama di Nusa Kambangan, super maksimum security Nusa Kambangan. Tapi sistem perlakuannya mengikuti status dia sebagai warga binaan high risk. Ya Besti, kita lihat aja nanti bagaimana Ahmad Zoni CS dalam pembuktiannya. Semoga bisa mendapatkan yang terbaik ya, dan juga jadi pelajaran buat kita semua. Jauhi narkoba Besti, hempas dekatnya sama prestasi aja. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.